Baik sahabat Marguna Wirawan, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya. Masih di seputaran tanaman vanili ya teman-teman ya. Jadi kali ini saya ingin membahas yaitu apa saja yang tidak boleh dilakukan ya pada tanaman vanili yang akan menimbulkan bahaya, yaitu busuk batang dan busuk akar ya teman-teman ya. Jadi sebelum lanjut ke videonya, bantu channel Marguna Wirawan dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa aktifkan ya lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Marguna Wirawan channel. Oke, kita lanjut ke videonya. Baik sahabat Marguna Wirawan, pembahasan kali ini yaitu apa saja yang tidak boleh dilakukan ya pada vanili sehingga vanili itu bisa busuk akar ataupun busuk batang ya. Jadi hal yang harus diperhatikan dalam pengolahan lahan ya, persiapan media, persiapan lahan tanam. Jadi kita tuh menggunakan media apapun, misal kokopit, arang sekam, sabut kelapa, dan juga pupuk kandangnya sudah difermentasi, itu kita campur jadi satu ya, digemburkan sebelum kita melakukan penanaman. Setelah digemburkan baru kita akan melakukan penanaman ya teman-teman ya. Ini adalah tanaman vanili ya, vanili. Jadi saya bikin videonya dekat rumah saja. Ini tanaman kurang lebih saya tanam hampir 5 bulan ya. Ini satu tajar itu saya kasih 3 ya, 3. Jadi setelah kita menanam vanili ya, vanili itu akan sudah subur seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi langkah yang tidak boleh dilakukan ya, itu adalah pemberian pupuk yang berlebihan ya, pupuk yang berlebihan sehingga menutupi batang vanili yang menyentuh tanah ya teman-teman ya, yang menyentuh tanah. Itu pemberian pupuk, media ataupun sejenisnya yang berlebihan ya, itu akan berbahaya ya teman-teman ya. Di saat kita pemberian arang sekam, media yang berlebihan itu seperti kokopit, arang sekam atau juga sabut kelapa sampai menutupi batang vanili ya, yang seperti ini ya teman-teman ya, itu akan berbahaya di saat musim hujan, karena vanili tidak suka diperlakukan seperti itu ya. Saat musim hujan tanah itu akan lembab ya, media akan lembab sehingga tanaman vanili ini bisa menjadi busuk ya teman-teman ya. Itu entah busuk akar ataupun busuk batang ya, karena vanili tidak suka diperlakukan lebih ya, lebih seperti itu ya teman-teman ya. Itu bisa diperhatikan ataupun dicermati ya, karena kalau musim kemarau itu perawatan vanili itu lebih mudah ya ketimbang musim hujan, karena busuk batang ataupun busuk akar itu akan mudah terserang di saat musim hujan karena media itu terlalu lembab ya, terlalu lembab. Jadi kalau sudah media terlalu lembab, jadi kita tuh agak susah ya, susah dalam merawat vanili. Misal sulur yang sudah mulai turun ke bawah ya, kita melakukan stressing ya, pemotongan itu, ataupun akar-akar yang menempel ya, yang menempel pada tajar ya, dan juga akar udara. Kalau kita melakukan pemotongannya itu akan cepat ya, akan cepat dia tuh busuk ya di sini ya teman-teman ya, cepat busuknya di areal ini, dan itu akan berbahaya juga untuk tanaman vanili. Jadi kita dalam perawatannya agak susah ya, karena media itu sudah lembab ya, dan batang-batang yang di bawah ini semua itu tertutup media ya. Itu yang hal yang tidak disukai oleh vanili ya teman-teman ya. Jadi kita tuh harus menanamnya, sekali menanam itu jangan dikasih media yang berlebihan ya,
kalau kita kasih media itu cukup sedikit saja ya, itu pun dijauhkan dari batang-batang vanili yang ada di bawah yang sudah menyentuh tanah ini ya. Dan ini saya gunakan pupuk kompos ya, ini adalah dari kayu yang sudah lapuk ya. Penambahannya itu pun jauh dari batang-batang vanili, dan ini akan membuat dia semakin subur. Kalau pemberian sabut kelapa itu ya, kita kasih aja di pinggiran, nanti juga dia akan jadi kompos ya, akan jadi kompos, dan akar vanili pun akan menjalar ke sana dan mencari nutrisi ya. Jadi kalau ditumpuk di bawah ini itu akan berbahaya ya teman-teman ya. Itu harus diperhatikan dalam kita budidaya vanili ya. Apa saja yang tidak diinginkan oleh vanili dan apa saja yang harus dilakukan untuk vanili ya. Ini tanamannya saya tidak pakai paranet ya teman-teman ya, karena ini sudah ada di tempat teduh ya. Jadi kalau saya pakai paranet itu otomatis cahaya tidak akan bisa masuk ya, dan kelembaban tanah itu akan tinggi ya. Jadi saya nggak usah pakai paranet, cuma pakai tajar mati saja. Dan ini akan saya jadikan pembelajaran ya, buat belajar kita menanam buat bedengan seperti ini ya. Buat bedengan apakah dia bisa bertahan lama ataupun tidak ya. Jadi nanti akan saya sharing-sharing videonya seperti apa dan cara membuahkannya yang ini seperti apa. Itu biasanya sama ya dalam stressing alam ya, menggunakan sinar matahari langsung itu di saat musim panas ya, dan penyiraman dikurangi. Itu biasanya sama ya dengan yang konvensional ya, ketimbang yang greenhouse ya seperti sekarang ya. Jadi itu sama ya. Cuman di sini yang belum saya alami adalah tanaman bawah vanili itu selalu bersih ya, selalu bersih. Itu belum pernah saya coba. Biasanya kalau konvensional di lahan yang terbuka itu rumput-rumput di bawah itu selalu ya, selalu ada di area vanili. Dan saat musim hujan itu rumput akan cepat ya membantu dalam penyerapan air-air yang menggenang ya di sekitaran area vanili. Jadi tanah itu tidak terlalu lembab ya, ketimbang dengan yang bersih seperti ini ya. Ini masih saja ini basah ya teman-teman ya, padahal ini tidak pernah saya lakukan penyiraman ya. Ini tanah masih saja basah, padahal ini sudah mulai memasuki musim kemarau ya. Oke sahabat Marguna Irawan, selamat sore ya. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat, dan jumpa lagi di video berikutnya. Oke.